Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Baitus Syifa kita bisa kumpul bersama dalam rangka kajian Ahad pagi. Tadi ada suara air yang berisik, sudah dimatikan. Ternyata masih ada yang lebih berisik lagi. Lebih berisik daripada suara air. Kalau suara air dimatikan selesai. Nah, berisik yang kedua ini diapain, Pak? Disiram banyu. Nggih nyuwun sewu ingkang teng wingking nika nggih. Wonten pasar napa arisan? Tolong tenang dulu. Kita gantian ya. Saya yang bicara duluan, nanti setelah ini Bapak Ibu boleh ngobrol sampai siang sampai malam monggo. Jadi kajian kita pagi ini mau membahas judul tengeriki dunia ladang amal, akhirat tempat hisab. Dunia ladang beramal, akhirat tempat kita dihisab. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paringi kita semuanya kesehatan sehingga bisa melaksanakan aneka kegiatan baik di pagi ini maupun di hari-hari sebelumnya untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Di area ini lebih banyak yang sakit atau yang sehat? Makanya gantinya RS itu rumah sehat, gitu? Bukan rumah sakit. Dan kita doakan semoga yang saat ini sedang dapat musibah sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sakit. Semoga dosa-dosanya dihilangkan oleh Allah. Allah jadikan sakit ini sebagai kafarah untuknya dan Allah tambahkan pahala bagi mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dunia tempat beramal, akhirat tempat kita dihisab. Ini diambil dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang bae nanti ngendika al-yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini isinya amal, gak ada hisab. Wa ghadan, dan besok di hari kiamat hisabun wala amal. Isinya hisab, tidak ada amal. Batas manusia diperbolehkan atau bisa melakukan amal yang dinilai sebagai pahala. Batasnya sampai kapan, Pak? Sampai mati. Nalikane menungso sampun mati, sedaya amale putus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin." Nalikane ibnu Adam niku mati, sedaya amale putus kecuali 3 amal. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang pahalanya terus mengalir. Napa mawon niku? Sedekah jariyah, ilmu sing manfaat, utawi anak soleh mendoakan orang tuanya dengan kebaikan. Sehingga dalam hadis ini Nabi SAW menegaskan kemampuan manusia dalam beramal itu dibatasi sampai kematiannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjogo amal sampai mati. Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Sembahlah Rabbmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu al-yakin. Al-yakin niku napa, Pak? Ijma' ahli tafsir, al-yakin maknanya adalah al-maut, kematian. Jadi orang muslim beramal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Sampai mati. Sampai ketika nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena nyuwun sewu nggih, wonten keyakinan-keyakinan yang aneh yang tersebar di tengah masyarakat. Ada sebagian orang yang membagi manusia itu menjadi 4 fase. Paling rendah namanya fase syariat. Fase syariat ini orang berkewajiban untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, kudu nglakoni ibadah, nek melanggar larangan dosa dan seterusnya. Ini namanya fase syariat. Lalu nanti manusia naik lagi ke fase torikot. Nah biasanya nek pun fase torikot niku piyambake nglakoni sing jengene riyadhah atau suluk. Ada amalan khusus yang dilakukan dalam rangka naik ke fase yang lebih tinggi. Wonten sing rupane topo ning jero guwa. Wonten sing iktikaf ning kuburan. Nah, ini iktikaf salah tempat, Pak ya. Kudune iktikaf ning masjid malah ning kuburan. Wonten sing mlaku, Pak, dari mulai Anyar sampai Panarukan. Nyusuri jalan Dendles. Ada yang dia jalan nggak jelas, pokoknya nanti kamu harus mampir di kota-kota ini. Ponorogo, bar Ponorogo, Trenggalek, engko-menggo nganan Pacitan. Terus sampai pundi niku, Jogja. Jadi model-model seperti ini dilakukan karena maksud dia biar nanti bisa naik tingkatan. Lalu setelah berhasil menjalani fase torekot ini, nanti naik jadi fase hakikat. Nah, kalau sudah hakikat biasanya sering menyendiri, ngilang, jarang berinteraksi dengan orang. Sampai nanti puncaknya fase ma'rifat, ngaku sudah bersatu dengan Allah, manunggaling kawula lan Gusti, antarane hamba dengan Allah bersatu. Nah, ini wis fase hakikat atau fase ma'rifat, oleh ngelakoni maksiat, oleh ora sholat, sakarepe dhewe. Ada fase yang lebih tinggi, namanya fase nekat. Nah ini kan kesalahan ya. Cara berpikir seperti ini keliru, nggak benar, dan bahkan ini sampai pada tingkatan kekufuran. Maksudnya tingkatan kekufuran pripun, Pak? Kok sampai ada yang punya keyakinan seperti itu, dia bukan muslim. Sebab kita berkewajiban untuk menjalankan syariat Allah sampai mati. Al-Quran mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Kita diperintahkan untuk ibadah sampai mati. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu kok duwe tangga napa duwe kanca ratau Jumatan, bareng ditekani ning omahe, pundi bapake? Jumatan ning Mekah, Pak. Budal jam 12, mangke jam 1 pun balik. Berangkat jam 10, jam 1 Bu. Kaya ngono ya ana wong percaya, Pak. Nggih. Kalau jam 1 teng Ponorogo, Pak, teng Mekah jam pinten, Pak? Ya? Jam 1 di Ponorogo, di Mekah jam berapa? Jam 8. Ya, jam 9. Karena selisih 4 jam. Jadi bagaimana mungkin bisa Jumatan di Mekah sementara ada selisih waktu 4 jam. Tapi seperti itu banyak orang yang masih percaya. Nah, kita ajari masyarakat kita, jadilah orang yang berakal sehat. Ojo sampai urusan agama tinggo dolanan, terutama untuk kepercayaan seperti ini. Kita berjuang dadi wong apik sampai kapan? Orang punya prinsip ojo leren dadi wong apik. Apik marang Gusti Allah. Pripun carane? Nglakoni ibadah, melakukan ketaatan, batasnya sampai mati. Selanjutnya, umur kita ini pendek sekali dibandingkan dengan umat-umat masa silam. Denger iki sing yuswane paling senior pinten? 700 wonten? Bapak-bapak. Bapak yuswa pinten sing paling senior? Sing bayi pinten, Bae? 70. 80. Nah, ibu-ibu pinten?
100 wonten? Setunggal atus? Coba berdiri yang 100. Hah? Tengwingging. Masya Allah. Masya Allah. Yus bos tunggal atus. 101. Langsung dapat diparingi sarung mboten napa-napa. Nggih, kagem putune. Biasanya yang usianya lebih panjang nih bapak napa ibu? Ibu. Bapaknya cepat mati. Oh 80. Masya Allah. Baik. Tapi dibandingkan dengan umat masa silam, kita ini tidak ada apa-apanya. Okay. Umat masa silam ada yang usianya 1000 tahun. Nabi Nuh niku, menurut riwayat Ibnu Abbas, usia beliau 1050 tahun. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Jadi kita yang usianya pendek ini, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yatajawazu anhu. Umur umatku antarane swidak sampai 70. Jarang sekali yang lebih dari itu. Jarang sekali yang lebih dari itu. Terus kalau sampai wonten umur 8 dosa, 9 dosa niku bonusnya pun wadah. Namun kita perlu paham, umur yang pendek ini nek isine mentes lebih berbobot daripada umur yang panjang. Makanya Nabi SAW mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusa sing paling apik sing dawa umure, amale apik. Wa syarrun nas, manusa sing elek, sing paling elek, man tala umruhu wa syarra amaluhu. Sing dawa umure, amale elek. Karena umur ini ibarat modal. Isi dari umur itu adalah perbuatan dan aktivitas yang kita lakukan. Modal menika nek diisi dengan kebaikan akan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya kalau modal ini diisi dengan keburukan akan menghasilkan kerugian. Makanya Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an bersumpah dengan menyebut demi waktu. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi waktu, demi masa. Keng nopo Pak, kok Allah bersumpah dengan menyebut demi masa? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan perjalanan hidup menungso. Menungso niki saged urip karena Allah ngasih umur kepadanya. Sehingga umur dan waktu ini sama dengan modal hidup. Sedaya diparingi modal. Insya Allah semuanya mendapatkan kesempatan untuk beramal. Dan nanti kita semuanya akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai saklawase ora bakalan balik teng donya. Kapan niku Pak? Nalikane mati. Nah, manusia dalam hal ini ada 3 keadaan dititeni nggih. Nomor 1, wonten sing berangkat nggawa modal, mulai nggawa badi. Berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Niki wong sing bejo. Contohnya sinten Pak? Para nabi, wong-wong soleh, as-siddiqun, asyuhada, was-salihun. Mereka ini orang yang bahagia. Modal yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia jadikan dan dia gunakan sebaik mungkin sehingga piyambake bisa menambah amal dan ketaatan. Makanya dulu orang-orang masa silam, waktu itu barang yang lebih berharga daripada uang. Sampai pernah dikatakan oleh Hasan Al-Basri, adraktu aqwaman
kana ala awqatihim asyaddu ihtimaman minkum ala dananirikum. Kula niku ketemu sekelompok masyarakat. Mereka terhadap waktunya itu lebih pelit daripada menungso zaman saiki terhadap duit. Ya, terus kita kalau misalnya diminta untuk nyumbang, kadang-kadang saya perhitungan. Orang dulu kalau nyumbang blas. Tapi kalau diminta waktunya, ayo dolan yang di, yes, jandon saide, tidak bakalan mau Pak. Mereka sangat menghargai waktu. Mereka lebih pelit terhadap waktunya daripada pelitnya kita terhadap uang kita. Itulah yang terjadi pada para sahabat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, setiap kali terbenam matahari, beliau itu merasa sedih. Beliau pernah mengatakan begini. Tititan ini gini. Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu. Tidak ada penyesalan yang lebih berat bagiku melebihi beratnya penyesalanku terhadap hilangnya satu hari. Gharabat fihi syamsuhu, nalikane matahari sudah terbenam. Naqasa fihi ajali, umurku berkurang. Walam yazdad fihi amali, tapi amalku enggak tambah. Umurku berkurang tapi amalku kok ora tambah. Niku sahabat sedih. Nek wong saiki amale tambah ora tambah, sing penting donyane tambah. Jenengan luwih kelangan pundi? Kelangan donya napa kelangan waktu? Lebih sedih mana? Kelangan donya. Jadi kok sampai duit 10.000 hilang ketelingsut itu, masya Allah, kabeh diseneni. Padahal waktunya hilang hanya untuk nonton TV, nonton HP, nggak ada gunanya. Dia tidak pernah merasa sedih. Itulah kira-kira perbedaan antara orang yang sayang modal, yaitu modal waktu, dengan yang tidak sayang modal waktu. Wong-wong soleh kok kelangan waktu walaupun sesaat, bagi mereka itu sudah menjadi musibah besar baginya. Maka coba dilatih ya. Nyun sewu, untuk kegiatan-kegiatan yang sama sekali nggak ada manfaatnya dilereni Pak. Contohnya apa Mas? Mancing. Terus apa mulai? Goes. Oh neng goes niku kesehatan ya. Contohnya apa mulai? Nah ibu-ibu yo healing. Bar healing, shopping. Bar shopping, touring, camping, keliling, marano pusing. Jadi yang sia-sia seperti ini tolong dikurangi. Terus gantiin apa Pak Ustaz? Masih banyak sekali kesempatan untuk beramal. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ragam amal yang berwarna-warni agar kaum muslimin bisa secara bergantian. Bosen maca Quran kesel, saged ganti dzikir. Dzikir kesel Pak, saged ngrungokno pengajian. Ngrungokno pengajian kesel, ngantuk, ganti sholat. Sehingga dia bisa beralih dari satu amalan ke amalan yang lain. Dan kita disediakan oleh Allah ragam amalan yang berwarna-warni agar kita bisa silih berganti melakukannya, biar tidak membosankan. Di sebagian agama, jenis amalannya itu sedikit sekali. Jadi rupanya amal ya mengkoyo ngono Pak, rano liyane. Akhirnya orang ketika mau melakukan itu, contohnya amal semedi Pak. Ya mong semedi itu dok. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, rupanya mong semedi. Misalnya ya. Jadi dia kesulitan untuk mencari ragam amal yang lain. Alhamdulillah dalam agama Islam kita diberi oleh Allah ragam amal yang berwarna-warni. Maka tolong diperjuangkan sebisa mungkin. Kalau kita punya waktu kosong, jangan dimanfaatkan untuk hal yang sia-sia. Nek nonton HP yang asal boten Pak Ustaz. Ini tergantung sing ditonton, gitu. Nek sing ditonton isine pengajian, maca Quran, insya Allah angsal ganjaran.
Yang kedua, ada orang yang berangkat bawa modal, pulang kepada Allah modalnya habis. Niki menungso yang mencampurkan antara amal soleh dengan amal buruk, sehingga amal solehnya bisa hilang gara-gara dosa yang dia kerjakan. Begitu dia menghadap Allah, ganjarane hilang. Sebab yang perlu dihati-hati ya, sebagaimana amal taat bisa menyebabkan maksiat dan dosa itu hilang, maka demikian pula amal maksiat bisa menyebabkan pahala seseorang hilang. Sehingga ada yang disebut dengan mubtilatul amal, perbuatan yang bisa membatalkan amal. Sing paling bahaya niku syirik. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan ancaman menungso sing nglakoni syirik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Nek awakmu nglakoni syirik, sedaya amalmu hapus, ora ana gunane. Di ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah ora bakalan mari pangapura nalikane disekutukan. Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Ana wong kok rajin salat, rajin ibadah, rajin poso, rajin tapi nyuwun sewu sajen ilang kabeh niku Pak. Sayangi amal kita, ojo sampai ngelakoni syirik. Contohnya syirik niku napa to Pak? Nggih insyaallah nek teng Ponorogo pun jarang nggih. Alhamdulillah. Misale sajen di tempat-tempat yang diyakini keramat, wonten sing napa niki mendem kepala kambing, ana sing mendem kepala kebu, dan seterusnya. Dan di masyarakat seperti ini masih banyak sekali. Ada juga yang nyembelih ayam cemani. Pirsa ayam cemani Pak? Napa niku? Ireng kabeh. Kenapa harus ayam cemani? Oh niki minangka prasyarat ya. Jarene nek arep ngilangno balak kudu kaya ngene. Wah niki padha karo nyembah jin. Tapi aku kan orang duwe niat nyembah jin. Walaupun tidak punya niat, karena bukan syarat untuk disebut syirik harus punya niat ngelakoni syirik. Ketika ada orang yang dia memberikan sesembahan kepada selain Allah, secara amaliyah memberikan sesembahan kepada selain Allah, meskipun dia tidak punya niat untuk menyembah selain Allah, perbuatannya ini terhitung sebagai perbuatan kesyirikan. Sebab amal lahiriah yang sudah tegas itu tidak perlu melihat dari sisi niat dan tujuan pelaku, karena perbuatannya saja sudah salah. Contoh nggih, ana wong maling cekel, kowe maling, aku ora ndek niat maling iki. Nah, kabeh nek kaya ngono ya ora ono perbuatan yang terus dihukum gara-gara alasannya pripun? Aku ora niat maling. Baik. Kemudian termasuk juga perbuatan maksiat yang bisa menghilangkan amal. Contohnya Pak, wong kok senengane sedekah tapi boten saged njaga nalikane ketemu sing diwenehi. Njaga napa Pak? Kadang senengane ngundat-ngundat. Pirsa ngundat-ngundat Pak? Itu dalam bahasa Jawanya al-mannu. Al-mannu artinya dia ngundat-ngundat pemberian orang lain. Sehingga kita misalnya ketemu sama siapa, kowe iki wis tak kei oke kok, dadi koyo ngene to. Ora eling kowe wis tak kei. Nah, seperti itu bisa menghilangkan sedekah. Pahala sedekah jadi hilang. Ternyata sumbernya adalah kesombongan yang ada pada hati manusia. Orang sombong niku pengen dihargai, pengen amale diakoni, pengen disebut-sebut dan seterusnya. Dia ingin berada di permukaan dan di atas orang lain dengan aneka
jasa yang pernah dia lakukan. Akhirnya dia merasa berjasa kepada orang lain. Ini orang aku mau. Nah seperti itu bahaya. Ini bisa menyebabkan orang itu amalnya jadi hilang. Kadang nyebut-nyebut, aku ki gaweane poso, aku kok ora hormat karo aku. Nah apa urusannya wong liya karo posomu? Baik, hindari yang kayak gini ya. Karena seperti ini bisa menghilangkan amal. Jangan sampai amal kita hangus gara-gara perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Bagi para sahabat Pak, nalikane menungso niku nglakoni dosa Pak, sampai amal jihad itu bisa hilang. Wonten setunggalipun sahabat namanya Zaid bin Arqam. Sinten? Bin Arqam. Nah, Zaid bin Arqam niki pernah melakukan transaksi jual beli inah. Jual beli inah niku napa to, Pak? Jual beli inah niku kamuflase riba. Seperti jual beli tapi hakikatnya transaksi riba. Kados ngaten nggih. Nek pengen ngerti contohnya. Misalnya menika nggih ada barang tertentu. Bapak asmane sinten, Pak? Pak Nugroho. Pak Nugroho datang ke tempat saya. Mas, aku harap utang nih. Lah piro? 10 juta. Wah, engko nek aku ngutangi sampean 10 juta, aku ora entuk bati. Karena kita sama-sama paham utang kok wonten tambahannya hukumnya riba. Wah, nanti saya nggak punya untung sama sekali. Pun ngeten mawon. Pak Nugroho, saya jual benda ini ke Bapak dengan harga 11 juta kredit. Loh, aku harap utang kok malah kon tuku barang toh. Wis toh pokoknya dituku sih. 11 juta kredit ya. Selama 1 tahun. Nanti jenengan cicil selama 1 tahun totalnya pinten? 11 juta. Ditompo kali Pak Nugroho. Nah, sekarang Pak Nugroho jual lagi ke saya. Baik, saya beli ini dengan harga 10 juta tunai. Terus kula ngerogok saku, sak keluarkan 10 juta. Ini kita bayar. Tunai 10 juta. Terus kita pulang. Berarti saya pulang membawa barang ini dan piutang pinten 11 juta. Pak Nugroho pulang membawa uang 10 juta dan utang 11 juta. Kula badhe pinten? 1 juta. Hakikatnya napa niku, Pak? Utang tapi ada tambahan. Menika namanya transaksi inah dan itu riba. Nah, istrinya Zaid bin Arqam ini lapor kepada Aisyah menceritakan praktek transaksi yang dilakukan oleh suaminya tadi. Maka Aisyah mengatakan, "Akhbiri Zaidan annahu qad abdala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yatuba." Kasih tahu Zaid, kalau dia telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wonge tobat. Lho kaya ngono, Pak. Ganjaran jihad bisa hilang gara-gara riba. Wonten-wonten sing nglakoni riba, Pak. Nggih nyuwun sewu. Sing tesih seneng kali Bang Titil, nggih. Bang Plecit. Nek teng mriki jenenge apa, Pak? Hah? Bang Renteng. Apa? Rentenir. Wis pokoke iku lah. Karena di berbagai tempat itu julukannya beda-beda, nggih. Yang daerah Pekalongan dan sekitarnya namanya Bang Tongol. Kalau di Jogja namanya Bang Plecit. Kalau di tempat yang lain namanya jenenge Bang Titil, Bang Renteng dan seterusnya. Intinya ndak ada ATM-nya. Bank yang tidak punya ATM. Transaksi seperti ini hukumnya apa? Itu dosa besar. Dosa besar. Sampai bisa menghilangkan pahala jihad. Padahal awake dhewe niki nggih boten nate jihad. Amalannya tidak sebanyak amalan para sahabat. Kados ngoten niku sahabat bisa hilang pahala jihadnya gara-gara melakukan transaksi riba. Monggo hati-hati nggih. Sing nglakoni dosa gede dan maksiat itu bisa menyebabkan ketaatan seorang hamba tidak diakui.
Yang ketiga, ada manusia yang dia diberi modal oleh Allah, berangkat bawa modal berupa waktu yang Allah berikan kepadanya, dan dia pulang bawa untung. Inilah menungso sing bejo. Dan manusia seperti ini diceritakan oleh Allah Ta'ala di banyak ayat. Di antaranya adalah di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan beberapa sifat-sifat yang lain. Ada 11 ayat yang disebutkan tentang sifat orang mukmin yang mereka akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Intinya dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk bisa beramal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ketika melakukan seperti itu, dia lakukan dengan penuh keikhlasan. Kados ngaten niki insyaallah nanti dia pulang menghadap Allah dalam keadaan bawa untung. Baik. Ada juga yang dia berangkat dengan membawa modal tapi pulang bawa utang. Pulang bawa utang niki contohnya pripun, Pak? Mulai-mulai malah nggawa dosa. Nah, sekarang coba kita pikirkan. Kita ini lebih banyak yang mana, Pak? Pulang bawa untung, pulang nggak bawa apa-apa, atau pulang bawa utang? Kalau sampai mulai kok nggawa utang, dikai modal, mulai-mulai mau nggawa utang. Iki sing paling cilaka mencit wong kaya ngene. Karena itulah dulu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berpesan, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai menungso, sak temene awakmu niku deretan dino. Innama anta ayyam, sesungguhnya kalian itu deretan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Nalikane satu hari hilang, berarti unsur kita ada yang hilang satu. Terus misalnya wonten sing yuswane 80 tahun tadi. Yang 80 tahun siapa tadi, Pak? Bapak-bapak yang 80 tahun. Dapat hadiah. Yuswa pinten? Hampir 80 tahun. Kirang pinten-pinten? Ada lagi yang di atas yang sudah 80. Pinten, Bapak? 80. Pas. Ada lagi yang belakang? Pinten? Ingkang wingking? Pak? Pak Sukir? 80 tahun, Pak? Masya Allah, dapat hadiah, Pak. Nggih, sing 80 tahun disarungi ya. Alhamdulillah. Orang diberi usia misalnya 80 tahun. Berarti kan dia deretan hari selama 80 tahun. Hilang sedino, hilang siji. Jadi kita ini digambarkan oleh Hasan Al-Basri, kamu itu terdiri dari unsur waktu. Selama umur yang diberikan kepadamu. Mongko menungso ngisi waktu ini kalau salah, pilihannya ada dua. Nek gak isine amal, isine dosa. Oleh karena itulah kita berjuang ya sebisa mungkin bisa melakukan amal-amal soleh, sebab kesempatan kita untuk beramal ini terbatas. Selanjutnya, ini sebagai saran sedikit ya, agar nanti umur yang diberikan oleh Allah kepada kita ini umur yang barokah. Yang pertama, Pak. Yang pertama, syariat Islam ini kan banyak sekali ya. Untuk bisa membuat kita lebih ringan melakukannya, maka perbanyaklah berzikir. Perbanyak apa? Berzikir. Zikir niku bisa membuat kita jadi lebih ringan dalam melaksanakan aneka ketaatan. Wonten sahabat namanya Abdullah bin Busr. Ada yang tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam ini kan banyak. Dullani ala amalin atashabbathu bihi. Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa aku pegangi.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rutban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Maksudnya pripun, Pak? Menungso niku nek rajin dzikir, dremimil dzikir, menyebut nama Allah dalam keseharian dia di kalimat-kalimat thayyibah, maka nanti lama-lama akan menanamkan rasa cinta kepada Allah. Karena kulino nyebutnya nama Allah, akhirnya tertanam dalam hatinya mencintai Allah. Nalikane piyambake sampun mencintai Allah, maka nanti akan lebih mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Jarene wong Jawa nggih, weting tresno jalalan saka sutresno. Wonten Pak Sutresno. Weting tresno jalaran saka kulino. Ngulinakne zikir bisa menimbulkan rasa cinta. Kula paringi tugas nih. Niki sing paling tebih saking pundi? Paling tebih. Mediun pundi? Hah? Delopo. Jonggol. Lawu. Ngelawu tebih. Pundi, Pak? Paracimantoro. Purwantara. Sing paling tebih dapat sarung mana yang paling? Gresik manggene teng niki kok. Pulau Jogja, Pak. Niku paling tebih nggih. Kalian jenengan mau tebih pundi? Jonggol kali niki? Ini insyaallah. Baik. Dari manapun Anda pun niki, dari manapun Bapak Ibu ya, kula paringi tugas. Selesai pengajian ini jenengan kondur, jangan pedot, ojo sampai pedot dremimil dzikir. Sanggup boten? Terus di atas kendaraan nanti sambil mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mbok sing rupane maca tasbih, maca tahmid, nopo tahlil, nopo istighfar, nopo sholawat, monggo bebas. Sing penting dzikir. Sehingga nanti Anda selama perjalanan di atas kendaraan boleh nggak dzikir, Pak? Bahkan Rasulullah SAW di atas ontanya piyambake sholat. Ane ning dhuwur sepeda motor sholat yo pripun? Nggih saged mawon, nggih. Nyetir kali sholat kan saged to nggih. Nah, engko nek rukuk sujudnya nabrak wong. Cukup berisyarat karo ngelirik munggah gitu loh. Ya mungkin yang dibonceng di belakang dia bisa sholat. Termasuk yang berada di mobil, dia nggak nyetir, dia bisa sholat. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangan beliau sesuai dengan arah tunggangannya. Bapak pun nanti boten numpak onto. Dereng. Kula niki pun nate teng kebon bin, Pak. Nggih. Piye to ngrasakne? Ya goyang-goyang ngeten, Pak. Numpak onto niku masyaallah. Nek karo Toyota ya enak Toyota. Niku goyang-goyang, bayangne kula nih. Wong salat ning dhuwur ontone goyang-goyang ngeten nih. Ya sama mirip kalau numpak kebu nanti, Pak. Nanti. Goyang-goyang ngoten. Tapi itu dipakai sholat. Padahal kita kalau naik motor tidak goyang-goyang seperti itu. Silahkan bisa dipakai untuk sholat. Rukuk sujudnya mau nganggo isyarat. Kata sahabat, yumi'u fi ruku'i wa sujudi. Rasulullah SAW berisyarat ketika rukuk dan sujud. Jadi rukuk dan sujud mau dingluk saya ingatan. Nah, niku pun sah karena dia sholat di atas kendaraan. Ini tugasnya. Mudah-mudahan dengan membiasakan ini banyak berzikir. Ujian yang pertama adalah dremimil dzikir boten pedot mulai rumah sakit sampai tekan rumah masing-masing. Mudah-mudahan nanti terbiasa dengan membiasakan dzikir di tempat yang lain. Mengatakan sebagai pengantar mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya, nanti kami persilakan. Monggo. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang sudah siap pertanyaannya, bisa langsung angkat tangannya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, kalau kita melakukan amalan baca Al-Quran atau zikir apapun, apa lebih utama berwudu? Artinya belum punya hadas, baik hadas kecil maupun besar. Makasih. Assalamualaikum. Kalau kita mau melakukan zikir atau baca Quran, apakah lebih utama punya wudhu? Nggih, leres. Lebih utama punya wudhu. Karena ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah dalam kondisi tidak berhadas, lebih afdol daripada melakukan ketaatan dalam kondisi kita berhadas. Lebih afdol itu artinya pahalanya berbeda. Walaupun para ulama sepakat membaca Al-Quran tanpa memiliki wudhu statusnya sah, karena Rasulullah SAW pernah bangun tidur lalu beliau membaca 10 ayat terakhir di surat Ali Imran. Padahal orang bangun tidur itu dalam keadaan tidak punya wudhu. Demikian pula orang boleh berzikir walaupun tidak punya wudhu. Aku urung duwe wudhu, aku mau zikir. Nah, itu keliru ya. Orang boleh berzikir walaupun tidak punya wudhu. Bahkan termasuk wanita haid itu boleh zikir. Kalau membaca Quran, para ulama beda pendapat. Kalau zikir wanita haid, sepakat ulama boleh zikir. Terus wanita haid meskipun nggak bisa sholat, tapi itu bukan waktunya untuk malas-malesan. Perbanyak untuk berzikir kepada Allah. Nalikane yang lain sholat, aku raiso sholat, zikir. Tujuannya apa? Biar kita tidak ketinggalan amal terlalu jauh. Terus nanti zikir misalnya di jalan tadi ya, dari mulai tempat ini rumah sakit sampai rumah, boten pedot dermimil zikir, jenengan walaupun belum punya wudhu atau mungkin hadas di tengah jalan ngentut misalnya, zikirnya tetap boleh dilakukan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, monggo bapak-bapak. Pripun ini? Agak mungkin berdiri dulu Pak. Ya, biar mikrofonnya gampang. Mana yang dapat mikrofon? Nanti gantian ya, ibu-ibu setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak nyala. Ora iso. Dicoba Pak. Oh sudah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan sama Ustadz kaitannya dengan pinjam meminjam riba. Tentunya yang ada bunganya seperti dicontohkan tadi 10 juta menjadi 11 juta. Namun kalau kita bagi hasil, ini mohon pencerahannya, artinya bagi hasil modalnya tetap, tapi kita tiap bulan mendapatkan hasil, ya yang istilahkan tadi itu bagi hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau membahas bagi hasil ini dowo Pak. Kajiannya butuh setengah jam. Jenengan sanggup dengar setengah jam? Dari yang sarapan ya Pak. Bukan sah dangu-dangu. Baik, intinya begini, bagi hasil hukumnya boleh, bagi hasil hukumnya halal, tapi ada syaratnya. Syaratnya pripun Pak? 1, modal itu tidak boleh dijamin. Arti tidak boleh dijamin adalah kalau rugi berarti si pemilik modal harus siap nanggung resiko rugi. Yang kedua, bagi hasil itu harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Berdasarkan modal maksudnya gimana?
Kadang ada orang kados ngeten iki. Pokoknya aku tanam modal 100 juta. Nggih Pak, mangke jenengan kula paringi 5%. 5% dari 100 juta. Sehingga setiap bulan 5 juta terus ngeten nggih. 5% dari 100 niku pinten? 5. Berarti kan 5 juta terus. Jadinya datar 5 juta terus. Nah, kados ngeten niki riba. Yang benar gimana? Harus dari hasil. Nah, sing jenenge hasil kan kadang munggah, kadang medul. Maka terjadilah fluktuatif. Kadang ada, kadang tidak ada, kadang banyak, kadang sedikit. Itulah hasil. Karena itu kalau ada orang melakukan praktek bagi hasil, tapi bagi hasilnya berdasarkan modal, hukumnya dilarang. Harus berdasarkan hasil. Yang ketiga, namanya bagi hasil itu tidak bisa ditetapkan di awal. Nah, aku untuk piro dari 100 juta ini. Nah, tidak tahu Pak. Oh, gak jelas sih yang ini. Ini gak jelas riba. Malah keliru Pak. Tapi kalau misalnya dia menetapkan kayak gini, Bapak modal 100 juta. Aku untuk piro? Aman Pak. Pokoknya sampean kok balik 150 wis. Tak jamin 150. Nah, ini malah riba. Karena yang namanya hasil kan nggak tahu. Nanti hasil itu baru ketahuan. Makanya hasil tidak bisa ditetapkan di awal. Nah, dengan titeni 3 ini. Selanjutnya, monggo, mikrofon ada di mana? Dikasihkan Pak, silakan Pak. Biar cepat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya, gimana caranya biar bisa ridho dengan ujian yang Allah berikan setelah kehilangan suami? Dan sebenarnya sudah ridho, tapi ujian sesudahnya itu yang luar biasa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kok ribut nih? Baik. Masing-masing orang diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda, Pak. Ada yang bentuknya ujian fisik, ada yang bentuknya ujian sakit, ada yang bentuknya ujian ekonomi, ujian banyak sekali macam ujian. Dan manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Abu Sa'id Al-Khudri itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan? Ya Rasulullah, manungsa sinten sing paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Para nabi, kemudian orang-orang soleh, lalu orang-orang yang derajatnya di bawah mereka sesuai dengan tingkatan imannya. Yubtalal mu'minuna ala hasabi imanihim. Wong-wong mukmin itu diuji oleh Allah sesuai dengan tingkatan imannya. Dan semua hidup ini isinya ujian. Baik berupa kenikmatan maupun berupa musibah, semuanya ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, fitnatan sebagai ujian. Sedaya menungsa niku diuji oleh Allah. Wonten sing rupane sehat. Sehat niku ujian mboten, Pak? Ujian. Sugih nggih ujian mboten? Ujian. Gadah jabatan ujian mboten? Ujian. Sehingga semuanya punya ujian. Nyun sewu ibu-ibu, kagungan bojo niku ujian mboten? Ujian. Kula niku nek kalih bapak kok diuji terus nggih Mas. Sampai arep-arep kapan to wong iki mati. Barang ditinggal mati kok kelangan. Jadi semua ini ujian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Sejauh mana kalian bisa bersabar. Dan di antara bentuk ujian itu adalah kehilangan orang yang dicintai. Nabi Muhammad SAW sampai pernah diberi peringatan oleh malaikat Jibril.
Ya Muhammad, i'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Wahai Muhammad, kowe iso nglakoni apapun yang kamu inginkan. Kau boleh berbuat apapun yang kamu inginkan, tapi yang jelas kau pasti akan dibalas. Ya Muhammad, ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, kamu boleh senang dengan apapun yang kamu inginkan. Fa innaka mufariquh, tapi yang pasti kau akan berpisah dengannya. Dados sinten mawon seneng dengan apapun itu, ono sing seneng anak, ono sing seneng bojo, ono sing seneng donya, ono sing seneng kabeh bakal pisah. Maka kalau enggak sekarang pasti nanti akan berpisah. Oleh karena itu kalau menghadapi seperti ini, yang perlu untuk diyakinkan adalah para nabi niku wong soleh tapi ujiannya berat. Awake dhewe ini dudu wong soleh, ketakwaannya masih rendah, dikasih ujian oleh Allah tidak lebih berat daripada mereka. Yang kedua, wong muslim nalikane nampa ujian ini akan bisa menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syaukata yushakuha." Nalikane wong muslim niku mengalami capek, sakit, bingung, susah, stres dan seterusnya, sampai duri yang nancap di badannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kafarah untuk kesalahannya. Kemudian yang terakhir ini ya, terkadang ada orang di sekitar kita yang dia ini orang yang punya peran besar dalam hidup, kemudian meninggal dunia. Maka dalam sholat jenazah kita dianjurkan untuk berdoa. Sholat jenazah niku pinten rakaat, Pak? 4. Hah? 1 rakaat. Masa 1 rakaat? Sholat jenazah pinten rakaat? Hah? 10? 1. Enggak ada rukuknya. 4 takbir. Takbir yang keempat dongane pripun? Doa takbir yang keempat. Coba angkat tangan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Terus waghfir lana walahu. Wah, ini sih jawab banyak enggak jadi. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Pahalanya maksudnya adalah pahala sholat jenazah ini dan pahala musibah kematian orang ini. Nah, kalimat yang kedua ini, wala taftinna ba'dahu. Niki perlu penekanan, Pak. Jenengan nek sholat jenazah sing terus nalikane donga ya. Wala taftinna ba'dahu. Janganlah engkau timbulkan fitnah, ujian yang besar ba'dahu, setelah orang ini meninggal. Kadang ya, nalikane bapak itu sih gesang nih kok, keluarganya niku semuanya baik, Pak. Ketika satu orang ini meninggal, anaknya rebutan warisan, sampai terjadi bunuh-bunuhan, ada fitnah setelah bapaknya meninggal. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, atau dalam doa ini kita diajarkan, mintalah kepada Allah, wala taftinna ba'dahu. Jangan sampai engkau menimbulkan fitnah, engkau jadikan fitnah, ujian yang lebih berat setelah orang ini meninggal. Kita minta kepada Allah agar tidak terjadi ujian yang lebih berat dengan wafatnya salah seorang yang ada di tengah keluarga kita. Wallahu a'lam. Punjekawe. Mekaten ingkang saged kula aturaken kata lepatipun nyuwun gunging pangarsa. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita istiqomah dan husnul khatimah.
Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.